Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-33 dari Perenungan Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Dapatkah seseorang memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna. Tetapi justru melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita baca dari Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tujuan dari manusia diciptakan adalah untuk mengasihi, menikmati, memuliakan, dan juga mentaati Allah. Dan bertumbuh di dalam dan melalui semuanya itu. Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita semua tidak lagi dapat mentaati hukum Allah dengan sempurna. Dan akibat dari dosa, kita tidak hanya rusak, tetapi cacat secara rohani. Kita terpisah dari pencipta kita. Kita tidak hanya lemah, tetapi kita kehilangan kapasitas untuk memenuhi hukum Tuhan dan memuliakan Dia. Kita bukan saja tidak dapat mentaati hukum Tuhan dengan perkataan dan perbuatan, tetapi juga di dalam pikiran kita, sikap kita, dan juga motivasi kita. Kita terus jatuh di dalam keberdosaan kita, meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu tidak mengasihi Allah, tetapi lebih seringnya kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mencari kepuasan untuk diri kita sendiri. Kita mencari penerimaan, pencapaian, keberhasilan, tetapi semuanya itu pun hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Ketidakmampuan kita untuk hidup dengan sempurna menghasilkan implikasi mendalam tentang hubungan kita dengan Allah dan juga sesama. Kehidupan dalam dosa menyebabkan penderitaan, konflik, dan ketidakharmonisan dalam hubungan kita. Namun di tengah kondisi ini, Allah memberikan harapan dan jalan keluar melalui keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, ada satu pribadi yang sudah memenuhi hukum itu dengan sempurna untuk kita. Yesus yang sudah setia mentaati Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib. Agar kita yang percaya kepada Dia tidak lagi hidup dalam kesalahan, kuasa dan perbudakan dosa, tetapi kita bisa benar-benar merdeka. Kita meraih harapan dan penyelamatan hanya melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Kristus datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya, dan bangkit dari kematian untuk memberikan pengampunan dosa, dan kesempatan bagi kita untuk diterima oleh Allah. Di dalam Dia, kita menemukan harapan dan damai sejahtera. Kita juga diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehingga kita tidak pernah sendirian di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan iman kita. Karya keselamatan itu juga menyadarkan kita tentang panggilan pertobatan, di mana Allah ingin agar hidup kita setiap hari mengarah kepadanya, meninggalkan dosa-dosa dan kebiasaan buruk kita, serta hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini pun bisa terjadi karena Roh Kuduslah yang di dalam kita yang memampukan kita dan terus menyadarkan kita. Kita percaya bahwa Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian terus bekerja di dalam kita dengan kasih dan tidak akan meninggalkan kita sampai Dia membawa kita ke hadapan hadirat-Nya yang kekal dalam kemuliaan.
Di sana pada akhirnya kita dapat dengan bebas merdeka dan sempurna mentaati Dia yang sudah menciptakan dan menebus kita. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Mari saat ini kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hidup kita. Adakah area dalam hidup kita yang memerlukan pertobatan? Apakah ada dosa, kebiasaan buruk, atau sikap yang perlu kita serahkan kepada Tuhan? Marilah kita merenungkan tentang kasih karunia Allah yang memungkinkan kita untuk berubah dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Silakan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu, menyadari bahwa kami tidak mampu hidup dengan sempurna sesuai dengan hukum-Mu, Tuhan. Kami mengakui dosa-dosa dan kelemahan kami. Bantu kami dan terangilah kami ya Tuhan, melalui kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas karya penebusan Kristus yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa agar Engkau memberi kami kekuatan dan juga kehendak untuk berbalik dari dosa dan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Bantulah kami untuk kami bisa terus berjalan dalam rencana-Mu dan kami terus berjalan menuju keserupaan dengan Engkau Sang Pencipta kami. Kami berdoa dan bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.